Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang bagian ke-7.3 tentang internet global, yakni bagian dari bab ke-7 tentang pembahasan telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Nah, di sini kita akan membahas internet global. Nah, kalau kita udah bicara tentang internet global, kita sudah masuk ke kondisi hari ini di mana kita sekarang hidup. Nah, kita semua menggunakan internet dan banyak dari kita tidak bisa hidup tanpanya. Jadi sangat ketergantungan. Internet menjadi suatu perangkat yang sangat diperlukan baik secara personal maupun bisnis. Namun, apakah tepatnya internet? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa yang berhubungan dengan internet? Nah, kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama, apa sih internet itu? Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Internet juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien dan server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Jaringan global dari semua jaringan tersebut dimulai pada awal tahun 1970 ketika jaringan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghubungkan para ilmuwan dan profesor di seluruh universitas di dunia. Sebagian besar rumah dan usaha kecil terhubung ke internet dengan berlangganan melalui penyedia layanan internet. Sebuah penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP adalah organisasi komersil dengan koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail. Nah, kalau di kita ada ISP itu semacam First Media gitu, Telkom dengan IndiHome-nya. Individu juga terhubung ke internet melalui perusahaan, universitas, atau pusat penelitian mereka yang telah menetapkan domain internet. Nah, terdapat berbagai layanan untuk koneksi internet ISP. Tersambung melalui saluran telepon tradisional dan modem dengan kecepatan 56,6 kilobit per detik atau kilobits per second, dahulu merupakan yang paling umum dari koneksi di seluruh dunia karena ini menggunakan kabel telepon. Tetapi sebagian besar telah digantikan oleh koneksi broadband, jalur pelanggan digital, kabel, koneksi internet satelit, dan T-Line yang menyediakan layanan broadband. Teknologi jalur pelanggan digital atau Digital Subscriber Line atau DSL beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa surat, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 kilobyte per second sepanjang jalan hingga 40 megabyte per second, tergantung pada pola penggunaan dan jarak. Nah, koneksi internet kabel atau kabel internet connection disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan jalur kabel koaksial digital untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi bagi rumah dan bisnis. Ini contohnya adalah First Media, Biznet, dan lainnya. Mereka dapat menyediakan akses berkecepatan tinggi ke internet hingga 50 MB per second. Meskipun sebagian besar penyedia menawarkan layanan mulai dari 1 MB per second sampai 6 MB per second. Di daerah di mana DSL dan layanan kabel tidak tersedia, dimungkinkan untuk mengakses internet melalui satelit. Jadi kalau koaksial nggak ada, kabel nggak ada, maka kita dapat mengkoneksi internet dengan satelit. Meskipun beberapa koneksi internet satelit memiliki kecepatan unggah atau upload lebih lambat daripada layanan broadband lainnya. T1 dan T3 adalah standar telepon internasional untuk komunikasi digital. Mereka merupakan jalur khusus yang disewakan untuk usaha atau instansi pemerintah yang membutuhkan tingkat layanan berkecepatan tinggi yang terjamin.
Jalur T1 atau T1 Lines menawarkan jaminan pengiriman pada 1,54 MB per second, dan jalur T3 atau T3 Line menawarkan pengiriman pada 45 MB per second. Internet tidak memberikan jaminan dengan tingkat layanan yang sama, melainkan hanya usaha terbaik. Nah, itu. Setelah kita tahu apa internet, kita akan memahami alamat dan arsitektur internet. Kan ada jutaan nih, pasti harus menggunakan alamat biar tidak nyasar. Nah, internet didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP/IP yang telah kita bahas, yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini. Setiap komputer di internet diberi alamat protokol internet. Internet protokol atau IP address yang unik, di mana saat ini berupa nomor berjumlah 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Sebagai contoh, alamat IP dari www.microsoft.com adalah 207.46.250.119. Nah, ketika seorang pengguna mengirim pesan ke pengguna lain di internet, pesan pertama dipecah menjadi paket-paket menggunakan protokol TCP. Setiap paket berisi alamat tujuan. Paket-paket tersebut kemudian dikirim dari klien ke server jaringan dan dari sana menuju ke banyak server lainnya yang diperlukan untuk sampai pada sebuah komputer tertentu dengan alamat yang telah diketahui. Pada alamat tujuan, paket-paket disusun kembali sesuai dengan pesan aslinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem penamaan domain. Nah, karena akan sangat menyulitkan pengguna internet untuk mengingat rangkaian 12 nomor sebanyak 32 bit. Nah, sistem penamaan domain atau Domain Name System atau DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain atau domain name adalah nama seperti dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan 32 bit numerik alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara sebuah database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke dalam nama domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya. Nah, DNS memiliki struktur hierarki seperti pada gambar 7.6 sistem penamaan domain. Nah, yang ini di bagian atas hierarki DNS adalah root domain. Nih, root domain. Domain anak dari root domain disebut dengan top level domain. Ini top level domain. Ini rootnya, tanda seru, tanda kutip, titik, tanda kutip, root domain. Kemudian top level domain dengan posisi di bawah root domain yang ini. Dan cucu dari root domain atau anak dari top level domain disebut dengan second level domain yang ini. Nah, top level domain yang ini berupa nama dengan 2 hingga 3 karakter yang sudah kita kenal dari penjelajahan situs. Misalnya .com, .edu, .government, dan berbagai kode negara seperti .id untuk Indonesia, .ru untuk Rusia, .ca untuk Kanada, .it untuk Italia. Nah, second level domain memiliki 2 bagian yang menunjuk pada top level domain dan second level seperti buy.com, newyork.edu, amazon.com, nah, intasdata.id, mymasjid.id. Itu sebuah nama host di bagian bawah hierarki menunjukkan kepada sebuah komputer tertentu baik pada internet atau jaringan pribadi. Nah, ekstensi domain yang paling umum saat ini tersedia secara resmi akan ditampilkan dalam daftar berikut. Nah, nama-nama juga memiliki nama domain seperti .UK untuk United Kingdom, .au untuk Australia, .vfr untuk Perancis. Nah, terdapat kelas baru top level domain yang terinternasionalisasi dengan menggunakan karakter bukan bahasa Inggris atau ICANN 2010 atau 2010. Pada masa depan, daftar ini akan diperluas untuk mencakup lebih banyak jenis dan organisasi. Nah, kita akan lihat dari COM adalah organisasi komersil atau bisnis.
Edu seperti ini adalah institusi pendidikan, dan gov adalah government Amerika. Kalau di Indonesia .go.id. Go itu government top level, ID Indonesia. Jadi untuk top levelnya adalah ID, second levelnya adalah government, dan third levelnya adalah nama. Nah, kalau di Amerika, .mil adalah militer Amerika, .net adalah komputer yang berada pada satu jaringan, .org adalah organisasi nirlaba dan yayasan, .biz adalah perusahaan bisnis, .info adalah penyedia informasi. Nih, seperti ini. Oke? Nah, berikutnya kita akan membahas tentang arsitektur dan tata kelola internet. Lalu lintas data internet dibawa melalui backbone network berkecepatan tinggi antar benua dan umumnya saat ini beroperasi di kisaran 45 MB per second hingga 2,5 GB per second. Nih, kita lihat di sini. Ini adalah backbone. Nah, ini adalah MAE. Kita baca, kita lihat. Jalur utama ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh, disebut dengan penyedia layanan jaringan atau oleh pemerintah nasional. Jalur koneksi yang dimiliki oleh perusahaan telepon dan televisi kabel regional yang menghubungkan pengguna retail di rumah dan bisnis ke internet. Jaringan regional menyewa akses pada ISP, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah. Setiap organisasi membayarkan jaringan dan layanan koneksi internet ke lokal mereka sendiri. Sebagiannya dibayarkan oleh pemilik jalur utama jarak jauh. Nah, pengguna internet individu membayar ISP atas penggunaan layanannya, dan umumnya mereka membayar biaya berlangganan sama rata, tidak peduli berapa banyak atau sedikit yang mereka gunakan pada data di internet. Nah, perdebatan ini berkecamuk mengenai apakah pengaturan ini harus diselanjutkan atau tidak. Apakah pengguna berat internet yang mengunduh video besar dan arsip musik harus membayar lebih untuk bandwidth yang mereka konsumsi? Nah, pada bagian sesi interaktif nanti kita akan bahas itu. Nah, tidak ada yang memiliki internet dan tidak ada yang mengelola secara formal untuk hal tersebut. Namun, kebijakan internet di seluruh dunia diterapkan oleh sejumlah organisasi profesional dan lembaga pemerintah, termasuk Internet Architecture Board, yang membantu menentukan struktur keseluruhan internet. Internet Corporation for Assigned Name and Number atau ICANN, yang ditunjuk dalam penugasan IP, World Web Consortium atau W3C atau W3C, yang menetapkan hypertext markup language dan standar pemrograman lainnya. Organisasi-organisasi ini berpengaruh terhadap instansi pemerintah, pemilik jaringan, ISP, dan pengembang perangkat lunak dengan tujuan agar operasi internet berjalan efisien mungkin. Internet harus sesuai dengan hukum bangsa-bangsa berdaulat dimanapun ia beroperasi, sebagaimana infrastruktur teknis yang ada dalam negara-negara tersebut. Meskipun pada tahun-tahun awal internet dan web hanya terdapat sedikit sekali campur tangan legislatif ataupun eksekutif. Nah, situasi ini berubah seiring berkembangnya peranan internet dalam distribusi informasi dan pengetahuan, termasuk konten yang dirasa tidak pantas bagi sebagian orang. Nah, sekarang kita akan lihat di sini tentang backbone. Ini adalah jalur backbone, jalur utama yang saling terhubung dengan MAE atau Regional Hub, MAE, dan NAPS. Setelah itu, ini adalah data internetnya. Dia akan masuk ke regional host dengan local domain di ISP, dan sebelah kiri akan masuk ke regional host dengan T1 line dengan jarak koneksi lebih rendah. Domainnya adalah .edu. Ini akan diakses oleh komputer network, kantor, POP3 untuk email, dan SMTP untuk email. Client address ditentukan client IP address. Ini akan sebagai alamat. Berikutnya juga regional host, local domain ISP, regular IP online dengan dengan PSTN. Tetap kita akan menggunakan client IP address. Oke. Berikutnya kita akan membahas bagaimana internet masa depan. Dan kita akan membahas tentang IP versi 6 dan internet versi 2. Kita sekarang sudah beberapa
domain menggunakan IP versi 6. Internet awalnya tidak dirancang untuk menangani transmisi jumlah besar data atau data dengan jumlah besar dan miliaran pengguna. Karena banyak perusahaan dan pemerintah telah diberikan blok besar jutaan alamat IP untuk menampung tenaga kerja saat ini dan masa depan, dan oleh karena pertambahan penduduk internet semata, dunia akan kehabisan ketersediaan alamat IP dengan pengalamatan konvensi yang lama. Sistem pengalamatan lama diganti oleh versi baru dari skema IP yang disebut dengan IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6 yang berisi alamat 128 bit. Nah, kalau tadi yang IP4 itu adalah 32 bit, ini diganti menjadi 128 bit. 2 pangkat 128. Atau lebih dari 1 kuadran triliun alamat unik yang dimungkinkan. IP versi 6 tidak kompatibel dengan sistem pengalaman internet yang sudah ada, sehingga transmisi ke standar baru akan membutuhkan beberapa tahun. Nah, berikutnya adalah internet versi 2. Adalah konsorsium jaringan canggih yang mewakili lebih dari 350 universitas di Amerika, perusahaan swasta, instansi pemerintah bekerja sama dengan 66.000 lembaga di seluruh Amerika, dan mitra jaringan internasional lebih dari 50 negara untuk menghubungkan komunitas ini. Nah, internet mengembangkan jaringan berkapasitas tinggi 100 GB per second yang berfungsi sebagai penguji untuk teknologi terdepan yang akhirnya dapat berpindah menjadi internet publik, termasuk telemedika, pembelajaran jarak jauh, dan aplikasi canggih lainnya yang tidak dimungkinkan untuk layanan internet kelas konsumen. Nah, generasi keempat jaringan ini sedang diluncurkan untuk menyediakan kapasitas 8,8 terabits. Sangat besar. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien dan server. Individu yang menggunakan internet mengelola apapun yang mereka lakukan melalui aplikasi klien pada komputer mereka, seperti perangkat lunak atau software web browser. Data termasuk pesan email, halaman web disimpan pada server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu pada komputer yang berjauhan. Nah, server akan mengirimkan informasi yang diminta kembali pada klien melalui internet. Nah, ini kan sudah kita bahas pada bab 5 dan 6 gitu, tentang server, bagaimana server bekerja melalui internet dan database. Ya, nanti bisa dilihat di bab 5 dan bab 6. Oke? Tentunya jangan lupa lihat kembali. Nah, di sini kita akan masuk ke layanan internet. Nah, sebuah komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi email, chatting, instant messaging, kelompok diskusi elektronik, telnet, file transfer protokol, dan web. Nah, kita lihat di sini capabilities-nya. Ya. Pertama adalah setiap layanan internet dilakukan oleh satu atau lebih program software. Semua layanan tersebut dapat berjalan pada satu komputer server, atau layanan yang berbeda dapat dialokasikan pada mesin yang berbeda pula. Nah, kita akan lihat di gambar 78 yang ini, komputasi client server. Ini. Yang mengilustrasikan salah satu cara dari layanan-layanan yang dapat diatur dalam arsitektur klien dan server secara bertingkat. Nah, sebelum kita bahas ini, kita akan bahas yang di atas tentang protokol. Yang pertama, tabel layanan internet utama, kita akan masuk ke email atau surat elektronik. Memungkinkan pesan ditukar dari komputer ke komputer dengan kemampuan untuk mengirimkan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen teks atau berkas multimedia. Nah, sebagian besar email saat dikirim melalui internet. Biaya email jauh lebih rendah daripada pesan suara, pos, dan biaya pengiriman semalam atau overnight delivery. Membuat internet menjadi media komunikasi yang sangat murah, cepat, dan kebanyakan email tiba di mana saja di dunia hanya dalam hitungan detik. Nah, ini sudah kita pahami. Kalau kita klik email, send,
sekian detik sudah sampai di tujuan. Nah, hampir 90% tempat kerja di kita, di Indonesia atau di Amerika, memiliki karyawan yang berkomunikasi secara interaktif dengan menggunakan chat, instant messaging. Nah, chatting memungkinkan dua orang atau lebih secara bersamaan terhubung ke internet untuk melakukan percakapan interaktif secara langsung. Sistem chatting ini menunjang percakapan dalam bentuk suara dan video sebagaimana halnya percakapan tertulis. Banyak bisnis retail online menawarkan layanan ini di situs mereka yang menarik pengunjung, mendorong pembelian berulang dan meningkatkan layanan. Nah, ini adalah chat. Jenis chatting yang kita bisa gunakan antara lain WhatsApp, Telegram, Discord, dan lainnya. Nah, berikutnya adalah pesan instan. Instant messaging merupakan jenis layanan chatting yang memungkinkan pesan untuk membuat saluran chatting pribadi mereka sendiri. Sistem pesan instan mengingatkan pengguna setiap kali seseorang pada daftar pribadinya sedang online, sehingga ia dapat memulai sesi obrolan dengan yang lain. Sistem pesan instan untuk konsumen meliputi Yahoo Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger. Kalau di Facebook ada Facebook chatting kalau nggak salah. Facebook. Perusahaan yang mempertimbangkan keamanan menggunakan pesan instan eksklusif seperti IBM sometimes. Nah, berikutnya adalah newsgroup. Nah, newsgroup adalah kelompok diskusi di seluruh dunia yang dapat mempublikasikan informasi di papan buletin elektronik di internet, di mana orang-orang berbagi informasi dan ide-ide tentang topik yang telah ditentukan, seperti radiologi, rock band. Siapapun dapat mengirim pesan di papan buletin tersebut untuk dibaca semua orang. Banyak ribuan kelompok yang sudah ada membahas hampir semua topik. Nah, berikutnya adalah telnet. Apa sih telnet itu? Yang ini, telnet merupakan masuk ke dalam suatu sistem komputer dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah, berikutnya adalah file transfer protocol atau FTP. Nah, apa FTP itu? FTP adalah mengirimkan file-file dari satu komputer ke komputer yang lain, yakni file transfer. Dan yang terakhir yang kita gunakan sehari-hari adalah World Wide Web, yakni mengambil, memformat, dan menampilkan informasi termasuk teks, audio, grafis, dan video menggunakan penghubung hypertext, tentunya dengan web browser. Ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke pembahasan ini. Nah, pembahasan di sini tentang komputasi klien dan server dalam internet adalah kita selalu diingatkan bahwa internet terdapat dari harus terdiri dari dua hal, yakni klien dan server. Nah, pada klien di sini harus ada web browser, software lainnya. Ini adalah internet. Nah, untuk klien ini bisa PC, bisa komputer mainframe, komputer biasa, smartphone, dan lainnya. Ini adalah internet. Nah, melalui jaringan internet akan masuk ke server. Nah, server ini bisa jadi adalah server web atau HTTPS atau HTTP, Simple Mail Transfer Protocol, SMTP untuk email, keperluan Domain Name Serving atau DNS, utility, FTP atau File Transfer Protocol untuk mentransfer file, dan Network News Transfer Protocol atau pengiriman surat. Nah, di sini adalah dari server akan dibagi menjadi web mail files, yang ini untuk FTP dan NTP, webnya untuk HTTP, HTTPS, dan SMTP dan DNS. Kemudian adalah aplikasi server sebagai server aplikasi, server database, kemudian dikelola, dikumpulkan menjadi back-end system, yakni database dan penjualan produk akuntansi dan lain-lainnya. Oke. Nah, komputer klien yang menjalankan browser web dan perangkat lunak lain dapat mengakses berbagai layanan pada server melalui internet. Layanan ini dapat berjalan pada satu server tunggal atau beberapa server khusus. Bisa hanya satu server ini atau dengan menggunakan keempat server ini. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke Voice IP. Nah, kita sering mendengarkan namanya Voice over IP. Internet juga telah menjadi platform yang populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Teknologi Voice over IP atau VoIP
memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket dan menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Ini gambarnya. Nah, kalau kita sadar bahwa kita lebih terbiasa menggunakan VoIP IP melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, Skype, Gmeet, Zoom daripada menggunakan telepon telekomunikasi seluler. Nah, panggilan yang biasanya akan dikirim melalui jaringan telepon umum melakukan perjalanan melalui jaringan perusahaan yang didasarkan pada protokol internet atau internet protokol atau internet publik. Nah, panggilan suara dapat dibuat dan diterima dengan komputer yang dilengkapi dengan mikrofon dan pengeras suara atau speaker atau dengan telepon berkemampuan VoIP. Nah, perusahaan kabel seperti First Media, Cablevision, terus Biznet, Indiho menyediakan layanan VoIP yang digabungkan dengan penawaran internet dan kabel berkecepatan tinggi. Skype menawarkan VoIP gratis di seluruh dunia menggunakan jaringan peer-to-peer. Dan Google memiliki layanan VoIP gratis sendiri yang biasa kita pakai untuk kuliah sehari-hari disebut dengan Gmeet. Nah, meskipun ada investasi awal yang diperlukan untuk sistem telepon IP, VoIP dapat mengurangi biaya manajemen komunikasi dan jaringan sebesar 20 hingga 30%. Contoh, VoIP menghemat Virgin Entertainment Group sebesar 700.000 US dollar per tahun untuk tagihan jarak jauhnya. Selain menurunkan biaya jarak jauh dan menghilangkan biaya bulanan untuk saluran telepon pribadi, jaringan IP menyediakan infrastruktur tunggal data, suara untuk komunikasi, dan layanan komputasi. Perusahaan tidak lagi harus mempertahankan jaringan terpisah atau memberikan layanan dukungan atau personel untuk setiap jaringan yang berbeda-beda. Nah, keuntungan dari VoIP adalah fleksibilitasnya. Tidak seperti jaringan telepon tradisional. Telepon dapat ditambahkan atau dipindahkan ke kantor yang berbeda tanpa melakukan perkabelan ulang atau rewiring. Kita bisa pindah kemanapun tanpa menarik kabel atau merubah kabel atau konfigurasi ulang jaringan. Nah, dengan VoIP, panggilan konferen diatur dengan operasi sederhana, klik and drag. Ada layar komputer untuk memilih nama peserta konferensi. Voicemail dan email dapat dikomunikasikan ke dalam suatu direktori. Nah, teknologi ini sudah kita biasa gunakan. Seperti yang hari ini kita lakukan melalui Gmeet, Zoom, Skype, dan lainnya. Oke. Nah, kalau melihat pola di sini, ini adalah pengguna user 1 dan ini user 2 saling berkomunikasi. Ketika kita ketik A, B, C, D, Hai, apa kabar? Maka melalui gateway dia akan kirimkan melalui jaringan VoIP internet dan diterima kembali oleh user B, how are you? Atau bagaimana kabarmu? Maka dijawab oleh user B, kabarku baik. Maka akan dikirim kembali melalui jaringan internet dan diterima oleh user A, kabarku baik. Nah, selain panggilan telepon VoIP mendigitalkan dan memecah pesan suara menjadi paket data, ini A, B, C, D terlalu banyak, kemudian dikomunikasi, di-assembly ulang, di-reassembling menjadi satu paket satu data yang utuh. Nah, paket data yang dapat melakukan perjalanan sepanjang rute yang berbeda sebelum disusun kembali pada tujuan akhir. Sebuah prosesor terdekat dari tujuan panggilan yang disebut dengan gateway mengatur paket-paket dalam urutan yang benar dan mengarahkan mereka ke nomor telepon penerima atau alamat IP komputer penerima. Jadi tidak mungkin salah. Gitu hebatnya VoIP. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi terpadu. Apa sih komunikasi terpadu? Pada masa lalu, masing-masing jaringan perusahaan untuk data kabel dan nirkabel, komunikasi suara, dan konferensi video dioperasionalkan secara independen satu sama lain dan harus dikelola secara terpisah oleh Departemen Sistem Informasi. Nah, sekarang bagaimanapun perusahaan dapat menggabungkan mode komunikasi yang berada ke dalam satu layanan yang dapat diakses secara universal dengan menggunakan teknologi komunikasi yang terpadu. Komunikasi terpadu atau Unified Communication yang mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, email, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan di mana pengguna dapat secara mudah beralih di antara mode komunikasi yang berbeda.
Kehadiran teknologi dapat menunjukkan apakah seseorang bersedia untuk menerima panggilan. Nah, perusahaan perlu memeriksa bagaimana alur kerja dan proses bisnis akan berubah karena teknologi ini dalam rangka untuk mengukur nilainya. Nah, kita akan lihat sebuah perusahaan di Chicago dengan nama Centerpoint Properties, yakni sebuah perusahaan retail estate utama di daerah industri Chicago, menggunakan teknologi komunikasi terpadu untuk membuat situs web kolaboratif untuk setiap transaksi real estate-nya. Setiap situs web menyediakan satu tempat untuk mengakses data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kehadiran teknologi terintegrasi membuktikan dan memungkinkan anggota tim untuk mengirimkan email, pesan instan, panggilan, dan konferensi video dengan satu klik. Nah, sekarang kita akan masuk ke jaringan virtual pribadi VPN. Kita pasti sering mendengar apa sih kata VPN itu pada gambar 710. Ini kita akan lihat di gambar 710. Sebuah jaringan pribadi virtual atau virtual private network atau VPN merupakan jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan yang besar seperti internet. Nah, ini caranya. Nah, beberapa perbankan telah menggunakan VPN untuk transaksi-transaksi besarnya. Kalau kita adalah nasabah dari akun perusahaan di BCA atau akun bisnis di BCA, maka kita untuk mengakses akun bisnis di BCA pasti melalui VPN. Sebuah VPN menyediakan perusahaan kita sebuah komunikasi yang aman dan terenkripsi dengan biaya yang jauh lebih rendah dengan kemampuan yang sama yang ditawarkan oleh penyedia tradisional atau internet yang menggunakan jaringan pribadi mereka untuk mengamankan komunikasi. Nah, VPN juga menyediakan infrastruktur jaringan untuk menggabungkan jaringan suara dan data. Nah, beberapa protokol digunakan untuk melindungi data yang dikirim melalui internet publik, termasuk point-to-point tunneling protokol atau point-to-point tunneling protokol atau PPTP dalam proses yang disebut dengan tunneling. Paket data akan dienkripsi dan dibungkus dalam paket IP dengan menggunakan pembungkus ini di sekitar pesan jaringan untuk menyembunyikan kontennya. Perusahaan bisnis membuat koneksi pribadi berjalan melalui internet publik seperti ini nih. Nih jaringannya A, B, C, D dibungkus dalam satu PPTP di sini. Nah, VPN merupakan jaringan pribadi dari komputer terhubung yang menggunakan koneksi terowongan yang ini, yang aman melalui internet. VPN melindungi data yang dikirimkan melalui internet publik dengan mengolah data, mengkode data, dan membungkus mereka dalam internet protokol, dengan menambahkan pembungkus di sekitar pesan jaringan untuk menyembunyikan kontennya. Organisasi dapat membuat koneksi pribadi yang bergerak melalui internet publik. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang web. Nah, itu selalu kita gunakan tiap hari. Sekitar 239 juta orang dari segala jenis usia menggunakan web. Itu di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin sudah 100 juta orang kali ya. Dari yang menggunakan web atau hampir setengah dari populasi masyarakat Indonesia. Web adalah layanan internet yang paling populer. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien dan server. Laman web yang diformat menggunakan hypertext dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu sama lain dan juga menghubungkan laman ke objek lain seperti suara, video, file animasi. Nah, ketika kita mengklik grafis atau sebuah klip video untuk dimainkan, maka kita hanya mengklik sebuah hyperlink. Sebuah situs web umumnya berupa kumpulan halaman web yang dihubungkan dengan beranda atau disebut homepage. Nah, setelah itu kita akan mempelajari apa sih hypertext. Nah, halaman web didasarkan pada standar Hypertext Markup Language atau HTML yang memformat dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen dan gambar lainnya yang disimpan dalam komputer yang sama
atau komputer yang berjauhan. Ini sudah kita bahas pada bab 5. Silakan dilihat kembali. Halaman web dapat diakses melalui internet karena perangkat lunak atau software browser web yang beroperasi di komputer. Contohnya ada Google Chrome, Mozilla, Safari, Firefox. Yang meminta halaman web yang disimpan pada server host internet dengan menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. Sebagai contoh, ketika kita mengklik browser kita http://lintasdata.id, maka browser akan mengirimkan permintaan HTTP ke server lintasdata.id dan meminta homepage ke lintasdata.id. Begitu juga kalau kita meminta atau mengetik pada halaman www.mymasjid.id, maka browser, contoh kita menggunakan Chrome, akan mengirimkan permintaan HTTP ke server mymasjid.id dan meminta homepage mymasjid.id. HTTP merupakan rangkaian 4 huruf pertama pada awal setiap halaman web. Diikuti oleh nama domain yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. Sebagian besar perusahaan memiliki nama domain yang sama atau terkait erat dengan nama resmi perusahaan mereka. Jalur direktori dan nama dokumen adalah dua informasi lainnya yang terdapat dalam alamat web yang membantu browser melacak halaman yang diminta. Bersama-sama alamat ini disebut dengan Uniform Resource Locator atau URL. Nah, Uniform Resource Locator. Ketika diketik dalam browser, URL akan memberitahu perangkat lunak browser di mana tempatnya untuk mencari informasi. Misalnya url.lintasdata.id /content/product. Nah, .123/123.html. HTTP menamakan produk yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Lintas data adalah nama domain, lintasdata.id adalah nama domain, dan content future-nya adalah jalur direktori yang mengidentifikasi di mana server domain halaman web disimpan. Nah, sedangkan 1234 adalah .html adalah nama dokumen atau nama format di dalamnya, merupakan halaman HTML. Berikutnya kita akan bahas tentang web server. Nah, tadi kan klien, sekarang kita masuk ke web server. Sebuah server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola halaman web yang tersimpan. Server web menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna pada komputer di mana mereka disimpan dan memberikan halaman web ke komputer pengguna. Aplikasi server biasanya dijalankan pada komputer khusus, meskipun mereka dapat berada pada komputer dalam sebuah organisasi yang kecil. Server-server yang paling umum digunakan adalah server web atau web server yang paling umum digunakan adalah Apache HTTP server yang menguasai hampir 65% pangsa pasar. Apache merupakan produk open source gratis dan dapat diunduh dari web. Nah, Microsoft Internet Information Service atau AIS adalah server web kedua yang paling sering digunakan dengan pangsa pasar 15%. Nah, sekarang kita akan masuk ke mencari informasi di web. Nah, ini hampir semuanya kita biasa mencari informasi di web. Nah, tidak ada yang tahu pasti berapa banyak jumlah halaman web. Permukaan web adalah bagian atau interface web adalah bagian dari web yang dikunjungi mesin pencari dan informasi mana saja yang direkam. Sebagai contoh, Google mengunjungi sekitar 400 miliar halaman pada 2012. Dan hal ini mencerminkan sebagian besar dari populasi halaman web yang dapat diakses publik. Namun ada deep web yang berisi sekitar 1 triliun halaman tambahan. Banyak dari mereka memiliki hak cipta, seperti halaman Wall Street Journal online yang tidak dapat dikunjungi tanpa kode akses atau yang disimpan dalam database perusahaan yang dilindungi. Nah, kita lihat bahwa pada gambar 7.1
Top 10 web search engine yang paling banyak digunakan, mesin pencari yang banyak digunakan adalah Google, udah pasti. Google adalah mesin pencari pertama dan familiar dengan kita yang digunakan oleh hampir 78% pengguna internet di dunia. Setelah itu dituduki oleh Yahoo sebagai engine search, mesin engine tertua oleh Yahoo sebesar 7%. Kemudian search engine yang ketiga adalah Baidu yang beroperasi di wilayah Cina. Berikutnya adalah Bing 5% yang dikelola oleh Microsoft dan sisanya dari 3%. Nah, mesin pencari menemukan halaman web tertentu yang dapat membantu kita atau bisnis kita hampir secara seketika merupakan masalah yang penting. Nah, bagi penunjang informasi kita. Nah, mesin pencari web dimulai pada awal tahun 1990 sebagai program software yang relatif sederhana untuk menjelajahi web yang baru lahir, mengunjungi halaman, dan mengumpulkan informasi tentang isi dari setiap halaman. Mesin pencari atau search engine pertama adalah indeks kata kunci sederhana dari semua halaman yang mereka kunjungi dan meninggalkan pengguna dengan daftar halaman yang mungkin belum benar-benar relevan dengan pencarian mereka. Di sini pada tahun 1994, mahasiswa ilmu komputer dari Stanford University, yakni David Filo dan Jerry Yang, ini adalah pendiri Google, membuat daftar yang dipilih dengan hati-hati dari halaman web favorit mereka dan menyebutnya Yet Another Hierarchical Officious Oracle atau Yahoo. Nah, awalnya adalah Yahoo singkatan, jadi ternyata Yahoo adalah singkatan, yakni Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Yahoo awalnya bukanlah sebuah mesin pencari, melainkan pilihan situs web yang telah diaudit dan disusun per kategori yang kemudian berguna oleh editor. Tetapi saat ini pencarian bergantung pada Microsoft. Nah, maaf, saya ralat bahwa David Filo dan Jerry Yang adalah pembuat dan founding dari Yahoo, bukan Google. Nah, founding dari Google adalah Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998, 4 tahun berikutnya. Mereka adalah mahasiswa ilmu komputer di Stanford Universitas. Jadi, juniornya David Filo dan Jerry Yang merilis versi pertama Google milik mereka. Mesin pencari ini berbeda, tidak hanya menyusun daftar kata-kata dari setiap halaman web, tetapi juga memberikan peringkat hasil pencarian berdasarkan relevansi setiap halaman. Sistem pemeringkatan halaman yang disebut dengan PageRank System yang dipatenkan, pada dasarnya mengukur popularitas sebuah halaman web dengan menghitung jumlah situs yang terhubung ke halaman tersebut sebagaimana jumlah halaman yang terhubung dengannya. Premisnya adalah bahwa halaman web yang benar-benar populer lebih relevan untuk pengguna. Brin berkontribusi dalam program untuk crawler web yang menyusun daftar tidak hanya pada kunci halaman, tetapi juga kombinasi dari kata-kata. Kedua ide tersebut menjadi dasar bagi mesin pencari Google. Nah, kita lihat mesin pencari Google seperti ini. Ini cara kerja dari mesin pencari Google. Cara kerjanya adalah yang pertama ini adalah pengguna, user, ini adalah kita, pengguna atau user, memasukkan pertanyaan, klik pada jaringan komputer, server web. Google menerima permintaan. Google menggunakan lebih dari 900.000 PC yang saling disambungkan dan terhubung ke internet untuk mengelola permintaan yang masuk dan memperoleh hasil. Kemudian, direct ke bawah, permintaan dikirimkan menuju server indeks Google yang mendeskripsikan halaman mana yang memiliki kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan dan di mana halaman tersebut disimpan pada server dokumen. Setelah itu dikembalikan lagi, dilanjutkan menggunakan perangkat lunak PageRank System mengukur pentingnya atau kepopuleran dan di setiap halaman dengan menyelesaikan sebuah persamaan
yang lebih dari 500 juta faktor tidak tetap dan 2 miliar istilah. Kemungkinan hasil yang dikeluarkan merupakan halaman terbaik untuk sebuah pertanyaan. Kemudian dikirim pada satu server dan langsung dilanjutkan ke pengguna berupa rincian teks kecil yang disiapkan untuk setiap halaman, dan hasil dikirimkan ke pengguna berupa 10 hasil dalam hitungan detik. Itu hebatnya. Nah, mesin pencari Google secara terus-menerus menelusuri web, mengindeks konten dari setiap halaman, menghitung popularitasnya, dan menyimpan halaman hingga dapat merespon dengan cepat permintaan pengguna untuk melihat halaman. Seluruh prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1,5 detik. Oh, hebat sekali teknologi hari ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk penjelasan dari cara kerja Google. Lanjutannya adalah, pertama adalah Search Engine Marketing. Apa sih Search Engine Marketing? Kita sering dengar Search Engine Marketing itu. Nah, Search Engine Marketing adalah mesin pencari yang telah menjadi platform periklanan utama dan alat berbelanja dengan menawarkan apa saja yang saat ini disebut dengan Search Engine Marketing. Nah, ketika pengguna memasukkan istilah pencarian di Google, Bing, Yahoo, atau situs lainnya yang dilayani oleh mesin pencari, mereka akan menerima dua jenis daftar: link sponsor, pengiklan yang telah membayar untuk dicatatkan, dan biasanya atas halaman web pencarian, dan hasil pencarian unsponsored organik. Selain itu, pengiklan dapat membeli kotak teks kecil di sisi halaman hasil pencarian, pembayaran dari iklan yang disponsori merupakan iklan internet yang paling cepat berkembang dan alamat pemasaran baru yang kuat sesuai kepentingan konsumen dengan pesan iklan pada saat yang tepat. Nah, Search Engine Marketing menjadi mesin penghasil uang bagi mesin pencari. Pada 2012, Search Engine Marketing menghasilkan pendapatan 19,5 miliar dolar, lebih dari setengah dari semua iklan online, yakni 37,3 miliar dolar. Google menyumbang lebih dari 40% dari semua iklan online pada 2012, dan sekitar 97% pendapatan Google sebesar 39 miliar dolar pada 2011 berasal dari iklan online, dan 95% pendapatan iklan berasal dari Search Engine Marketing. Kita pernah mendengar nama Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah proses meningkatkan kualitas dan volume lalu lintas web ke web dengan menggunakan serangkaian teknik yang dapat membantu situs web mencapai peringkat yang lebih tinggi pada mesin pencari utama. Ketika kata kunci dan frase tertentu dimasukkan ke dalam kolom pencarian, salah satu teknik yang dilakukan adalah memastikan bahwa kata kunci yang digunakan dalam deskripsi situs web sesuai dengan data kunci yang mungkin digunakan sebagai istilah pencarian oleh calon pelanggan. Itu. Nah, Google mengubah algoritma pencarian pada 2012. Kode namanya adalah Penguin, algoritma yang baru memeriksa kualitas tautan lebih cermat. Asumsinya adalah bahwa semakin banyak tautan yang ada ke situs web, semakin lebih berguna situs web tersebut. Oke, berikutnya adalah social search. Nah, kita lihat social search untuk zaman sekarang. Salah satu masalah dari Google dan mesin pencarian mekanis adalah mereka sangat cermat memasukkan pencarian untuk ultrakomputer dalam 0,2 detik, maka kita akan mendapatkan 300 juta respon. Mesin pencarian tidak begitu membeda-bedakan. Social search adalah sebuah usaha untuk menyediakan hasil pencarian yang lebih sedikit, namun lebih relevan dan terpercaya berdasarkan konten sosial dari jaringan seseorang. Berbeda dengan mesin pencari utama yang menggunakan algoritma untuk memenuhi permintaan. Sebuah situs web social search akan meninjau rekomendasi teman, situs selalu mereka, dan penggunaan tombol like. Nah, berikutnya adalah semantic search.
Cara lain bagi mesin pencari untuk menjadi lebih beda dan membantu adalah membuat mesin pencari yang dapat memahami apa yang sedang benar-benar kita cari. Disebut dengan semantic search. Tujuannya adalah membangun mesin pencari yang dapat memahami bahasa manusia dan perilakunya. Contoh, pada tahun 2012, mesin pencari Google mulai menghasilkan lebih dari jutaan tautan. Ia mulai memberi pengguna lebih banyak fakta dan jawaban langsung, dan menyediakan tautan yang lebih relevan berdasarkan perkiraan mesin pencari yang dimaksud pengguna. Bahkan dari perilaku pencarian pengguna masa lalu, mesin pencari Google mencoba memahami apa yang kemungkinan akan dipikirkan oleh orang-orang ketika mereka memulai pencarian. Nah, Google berharap untuk menggunakan database objek, orang, tempat, benda yang sangat banyak dan perangkat lunak atau software yang lebih pintar untuk menyediakan pengguna hasil yang lebih baik dibandingkan jutaan kunjungan. Misalnya, lakukan pencarian like tahu. Itu. Berikutnya adalah Intelligent Agent Shopping Bots. Nah, ini nanti dibahas di bab 11 ya, tentang Intelligent Agent Shopping Bots. Nah, sebagai gambaran, shopping bots merupakan perangkat lunak software yang sifatnya intelligent agent untuk mencari informasi berbelanja di internet. Shopping bot seperti MySimon atau Google Product Search membantu orang-orang agar tertarik melakukan pembelian dengan menyaring dan mengambil informasi tentang ketertarikan barang, mengevaluasi barang bersaing berdasarkan kriteria yang ditetapkan, serta menegosiasikan harga dan pengiriman dengan vendor. Beberapa dari shopping agent yang melakukan pencarian di web seputar harga serta kesediaan barang yang ditetapkan pengguna, dan kembali dengan daftar situs beserta barang yang bersama dengan informasi harga dan tautan pembelian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang web versi 2. Apa sih web versi 2? Web versi 2 memiliki 4 fitur khas, yakni interaktif, kontrol pengguna secara real time, partisipasi sosial atau sharing, dan konten yang dibuat oleh pengguna, user generated content. Teknologi dan layanan di balik fitur ini diantaranya masuk cloud computing, software mashup, apps, blog, RSS, wiki, dan serta jejaring sosial. Kalau mashup kita sudah jelaskan, yakni di bab 2. Nah, ada yang sering kita kenal, yakni blog. Blog lebih populer dari weblog, merupakan web promosional yang umumnya berisi rangkaian catatan secara kronologis dari yang terbaru hingga terlama oleh penulis dan terhubung ke tautan situs web terkait. Blog dapat meliputi sebuah blog roll dan track blog. Atau trackback, daftar catatan di blog lain yang mengacu ke tempat di blog awal. Sebagian besar blog mengizinkan pembaca untuk memberikan komentar pada catatan di blog, karena kegiatan itu disebut dengan blogging. Blog dapat diselenggarakan oleh layanan pihak ketiga seperti blogger.com, typepad.com, sanga.com, dan lainnya. Berikutnya adalah wiki. Wiki merupakan situs web kolaboratif di mana pengunjung dapat menambah, menghapus, dan memodifikasi konten pada situs, termasuk pada pekerjaan penulis sebelumnya. Wiki berasal dari kata Hawaii yang berarti cepat. Yang berikutnya adalah jejaring sosial atau social networking. Merupakan situs yang memungkinkan pengguna membangun komunitas pertemanan ataupun kolega profesional. Umumnya, anggota membuat sebuah profil, sebuah halaman web untuk menaruh foto, video, file MP3, MP4, serta teks, dan kemudian membagikan profil tersebut kepada anggota komunitasnya.
Nah, contoh dari jejaring sosial adalah Facebook dan Twitter serta Instagram, dan yang terbaru adalah TikTok. Dan berikutnya adalah web versi 3. Nah, di sini web versi 3 itu akan memecahkan permasalahan dari web versi 1. Lanjutan dari web versi 1, di mana web versi 1 memecahkan masalah untuk mendapatkan akses informasi. Kemudian dilanjutkan oleh web versi 2, yakni memecahkan masalah untuk berbagi informasi dengan orang lain dan membangun pengalaman web baru. Nah, pada web versi 3 adalah janji untuk masa depan web, di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Nah, ini mengacu pada semantik web yang mengacu pada artian sebagian besar dari konten web saat ini dirancang bagi manusia untuk membaca dan komputer untuk menampilkan, bukan bagi programmer komputer untuk menganalisa dan memanipulasi. Pencarian semantik seperti yang dijelaskan di atas merupakan himpunan usaha yang besar untuk membuat web lebih pintar dan seperti manusia. Jadi seperti semacam artificial intelligence. Nah, tren pelengkap yang mengarah ke web versi 3 adalah penggunaan yang lebih luas dari cloud computing dan model bisnis SaaS atau software as a service, ubiquitous connectivity di antara platform mobile dan perangkat akses internet, dan transformasi web dari aplikasi jaringan terpisah dan konten menjadi lebih lancar dan seluruhnya dapat dioperasikan secara bersama-sama. Ini adalah versi yang sederhana dari web versi 3 pada masa depan yang kemungkinan akan direalisasikan pada waktu dekat. Baik, demikian penjelasan pada bab ke-7 telekomunikasi, internet dan teknologi subbagian 7.3 tentang internet global. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.